Wah, bunganya cantik sekali ini. Bunga kecombrang. Gini. Oke teman-teman, kembali lagi di Bijon TV. Kali ini kita akan mereview tanaman-tanaman yang sudah mulai langka ya, dan sudah mulai langka kalau di kota-kota ya, karena ini jenis tanaman yang spesial ya, di hutan ya khususnya. Ini memang sengaja dibudidayakan. Ini dibudidayakan. Ini tanaman ini namanya kecombrang ya teman-teman. Biasa kalau digunakan untuk asam-asam ya, untuk sayuran, untuk menambah aroma asam. Biasa untuk lalapan juga ini bunganya ya teman-teman. Ini sejenis tanaman rhizoma ya, tanaman rhizoma atau jenis seperti lengkuas lah, itu masih satu family kemungkinan besar ya, karena pohonnya sama ya. Kalau nanti kita akan secara taksonominya kita lihat di mana ya, nanti di internet ya. Oke, kita lihat aja ini teman-teman. Ini adalah memang sengaja dipotong ya, biar tidak semak. Nanti ini akan tumbuh lagi, setelah dipangkas ini akan tumbuh lagi ya. Ini bunganya yang sedang kuncup. Inilah yang dimanfaatkan untuk sayuran ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini bunganya cukup cantik sekali ya. Ini cukup cantik sekali dan menarik ya. Kita lihat ini. Ini berbuku-buku ya teman-teman. Ini belum mekar penuh ya. Ini aromanya tidak beraroma ya. Ini kemungkinan umbinya pun bisa dimanfaatkan ya, untuk obat kali. Oke, kita akan review ya. Oke teman-teman, ini caranya memperbanyak ini. Patah ini diambil aja nih bonggolnya, umbinya, rimpangnya. Ini rimpangnya bisa dimakan ya mas? Untuk obat ini bisa ya? Bunganya? Batangnya pun bisa dimakan. Batangnya? Buat apa? Diserut. Susah. Mas. Cari yang ini ya, ini bang. Cari yang dia ke ini, potong kayak ini. Ini kayunya ini ya bang, potong. Ini bang. Ada akarnya. Jadi ini potongan. Ini akarnya dengan cara nih. Ada akarnya. Ini aromanya asam dan kecut. Kalau sini macam daun kesum ya. Kesum. Ini kayak daun kesum ya. Ini untuk lalapan, sebagai temanan untuk lalapan ya. Kecombrang
atau honje adalah sejenis tumbuhan rempah dan merupakan tumbuhan tahunan berbentuk terna yang bunga, buah serta bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. Nama lainnya kalau di Medan namanya kincung, di Aceh bungong kala, Tapanuli bunga rias, di Karo asam cekala, di Lampung kembang sekala. Kita lihat ya, ini ciri-cirinya. Honje atau kecombrang berwarna kemerahan seperti jenis tanaman hias pisang-pisangan. Jika batangnya sudah tua, berbentuk tanamannya mirip jahe atau lengkuas dengan tinggi mencapai 5 meter. Batang-batang semu bulat gilik membesar di pangkalnya, tumbuh tegak dan banyak berdekat-dekatan, membentuk rumpun jarang keluar dari rimpangnya yang menjalar di bawah tanah. Rimpangnya tebal, berwarna krem kemerah jambuan ketika masih muda. Daun 15-30 helai tersusun dalam 2 baris berseling di batang semu. Helaian daun jorong lonjong dengan pangkal membulat atau berbentuk jantung, tapi bergelembang dan ujung beruncing pendek, gundul namun dengan bintik-bintik halus. Bunga dalam karangan berbentuk gasing, bertangkai panjang. Nah, mahkotanya berwarna merah jambu berbentuk tabung. Buah sejalan dalam bonggolan, buah berjajalan dalam bongkol. Nah, manfaat dari kecombrang ini adalah dijadikan sebagai bahan campuran atau bumbu penyedap di berbagai masakan Nusantara. Kuntum bunga ini sering dijadikan lalap atau direbus lalu dimakan bersama sambal. Kecombrang yang dikukus juga kerap dijadikan bagian dari pecel di daerah Banyumas. Kecombrang yang diiris halus dijadikan campuran pembuatan megana, jenis urap berbahan dasar nangka muda. Di Malaysia dan Singapura, kecombrang menjadi unsur penting dalam masakan laksa. Nah, ini dia manfaat dari bunga kecombrang atau tanaman kecombrang ya teman-teman. Nomor 1, mengandung kalium tinggi. Nah, bunga kecombrang mengandung kalium tinggi yang mencapai 541 mg. Nah, nilai ini merupakan angka yang cukup besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan kalium Anda. Kalium memiliki banyak fungsi terkait dengan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Tanpa kalium yang cukup, tubuh Anda secara alami mengalami kegagalan dalam penyerapan nutrisi, sehingga tubuh tidak berkembang dan menjadi kurang gizi. Nomor 2-nya, tanaman ini bermanfaat bagi yang Anda memiliki gangguan perut atau lambung, karena tanaman ini dapat menetralisir asam. Nah, konsumsilah bunga kecombrang ini dengan memasukkannya ke dalam masakan Anda. Selain membuat masakan menjadi lebih harum, kecombrang juga memiliki peran yang sangat kuat untuk menyembuhkan gangguan lambung. Nah, yang ketiganya, memiliki kandungan zat besi. Zat besi di kecombrang mencapai 4 mg. Angka ini cukup kuat untuk meningkatkan jumlah zat besi dalam darah Anda. Setelah mengkonsumsinya, diharapkan Anda akan bebas dari anemia, hipotensi, dan gangguan kekurangan zat besi lainnya. Tubuh Anda pun akan merasa bugar. Nah, yang keempatnya, menambah nafsu makan. Nah, ini yang kita cari ya. Jika kita mengalami penurunan nafsu makan yang drastis, segera temukan obatnya. Nah, ini obatnya adalah salah satunya bunga kecombrang ini. Nah, yang kelimanya, bunga kecombrang ini ternyata memiliki manfaat sebagai sumber serat makanan ya. Jika Anda memiliki gangguan pencernaan seperti sembelit, sebaiknya bolehlah untuk makan bunga kecombrang ini.
karena bunga kecombrang ini mengandung banyak serat yang sangat diperlukan untuk membersihkan usus Anda dari residu dan bakteri yang menyebabkan sembelit. Yang keenamnya, mengandung atau memiliki kandungan kalsium. Nah, selain potasium, ternyata kecombrang juga memiliki kalsium sebanyak 3% atau sekitar 32 mg per 100 gram. Kalsium adalah zat yang sangat baik untuk tulang. Nah, dengan mengkonsumsi tanaman yang kaya kalsium, maka tulang Anda terlindung dari osteoporosis dan gangguan lainnya. Nah, yang ketujuh adalah menghilangkan bau amis. Nah, kalau banyak orang yang bau amis pada masakan ikan atau daging, kecombrang ini dapat digunakan untuk menghilangkan bau amis. Caranya mudah, yaitu cukup direbus ikan dengan kecombrang ini ya, dengan bunganya. Nah, tidak diragukan lagi, aroma yang tidak sedap atau amis setelah itu akan hilang. Nah, yang ke 8, rendah lemak. Lemak dalam kecombrang ini hanya ditemukan 1 mg atau hanya 1 mg per 1 oz. Nah, angka ini tentu saja jumlah yang sangat kecil. Jadi bisa dipastikan bahwa konsumsi tanaman ini tidak akan membuat Anda mengalami kegemukan. Sayuran ini juga sangat cocok untuk menu diet Anda. Selanjutnya, tanaman kecombrang ini juga memiliki kandungan fosfor yang tinggi. Nah, kalau gigi Anda sering bermasalah seperti rapuh atau mudah pecah dan selanjutnya menjadi berlubang, mungkin kekurangan fosfor ya. Anda dapat makan atau mengkonsumsi kecombrang ini untuk meningkatkan kandungan fosfor di dalam tubuh Anda. Nah, yang terakhir yaitu mengandung air. Nah, air dalam sayuran berfungsi untuk tubuh karena bisa menghindari tubuh dari gangguan kulit dan ginjal. Air dari kecombrang ini juga sangat baik, ditandai dengan kerutan atau susut bunga ini jika direbus hingga 50%. Oke, ternyata tanaman kecombrang ini sangat banyak manfaatnya ya teman-teman. Nah, bolehlah kita budidayakan teman-teman untuk rempah-rempah dan kesehatan juga ya.